Oke, ketemu lagi sama Bang Erwin kita yang udah lama ketemu. Gimana aja Bang Erwin? Oh, baik. Ya, sekarang kita ketemu sama Bang Erwin. Ini adalah teman saya yang ada di Pontianak. Ini kawan kuliah sih, Ya. tapi kan kami masih semester awal gitu. Oke, jadi gimana kabarnya Erwin? Ya, baik sekali. Sangat baik. Anda gimana nih Anda? Alhamdulillah sangat baik untuk hari ini sih. Sangat kedatangan kamu Anda ini, aduh. Gimana kabarnya? Apa yang dikerjain selama nggak ketemu nih? Tadi berapa tahun nih? 1 tahun lah. Ya, terus sekarang sih ya usaha sih. Usaha kecil-kecilan, ya kayak jual untuk ya jajan lah, nambah jajan. Seharian sekarang. Itu kuliah gimana, lancar? Kuliah ya seperti biasa lancar lah. Alhamdulillah. Cuman paling bagian tugasnya sedikit. Seperti itulah. Sekarang lanjut di itu ya, di Untan juga ya? Ya di Untan. Jadi di Untan sekarang ngambil prodi apa itu? Saya di prodi manajemen, Nah, khususnya ekonomi. ini motivasi masuk manajemen yang kita harus tahu ya. Kawan-kawan pasti harus tahu juga kan, manajemen itu belajarnya tentang apa, itunya gimana kan. Manajemen itu kan memanage, kita harus tahu gimana caranya mengatur waktu atau segala hal, kita harus tahu lebih jauh dari Bang Erwin kita. Oke. Terus bisa jelasin, Win? Aduh. Anak manajemen nih. Biasa ya. Secara singkat sih, manajemen tuh sebuah seni. Seni gimana kita merencanakan, gimana kita mengorganisasi sebuah planning yang ingin kita capai. Contohnya kita ingin membuat sebuah proyek, kita perlu tuh memasukkan inti-inti atau unsur-unsur manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pemantauan serta evaluasi di dalam produk manajemen sendiri. Nah, dari beberapa unsur tersebut yang paling penting tuh perencanaan. Kenapa? Karena kita sebelum membuat sebuah proyek, kita nih dengan merencanakan sesuatu itu proyeknya itu jauh lebih terarah gitu. Nah, jadi sebelum kita jalan proyeknya itu kita udah rencanakan step by step dari yang ingin kita lakukan. Nah, jadi ketika kita masuk, kita terjun ke dunia proyeknya langsung ya kita sudah tahu nih apa langkah-langkah yang kita capai. Jadi seperti itu sih. Jadi masuk manajemen ini motivasinya untuk membuat proyek atau nanti mau jadi pengusaha atau gimana gitu ke depannya. Atau gini, dulu waktu lulus SMA tuh punya motivasi memang mau ngambil jurusan manajemen di Universitas Tanjung Pura ini, atau memang pengennya dulu misal habis SMA tuh langsung kerja atau gimana gitu kan, pasti kan itu kan perlu kan. Ini perlu diketahui juga teman-teman, karena mengambil kuliah itu harus memang didalami, nggak harus ibaratnya setengah-setengah gitu. Karena kalau kita kuliah cuma setengah-setengah itu nanti berhenti tengah jalan itu termasuk rugi. Kita rugi apa? Satu, rugi waktu, budget, itu paling utama. Oke, silakan Bang Erwin. Oke, pas SMA saya sudah memang berniat ingin masuk manajemen karena saya ingin berniat menjadi seorang wirausaha. Jadi wirausahawan, saya ingin buat usaha. Pas saya tes SNMPTN dan alhamdulillahnya saya lulus di manajemen dan saya sangat mendalami, saya sangat senang ya, saya sangat excited dengan manajemen ini, mendalami dari ilmu-ilmu manajemen ini sendiri. Nah, memang ini pilihan saya sendiri, pilihan pribadi, bukan karena terpaksa ya. Nggak terpaksa itu kan biasanya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kan nggak sesuai ekspektasi. Jadi menurut saya untuk kedepannya sih saya tidak adalah kayak biasanya salah jurusan gitu. Untuk saya sendiri untuk kedepannya saya yakin aman lah sampai selesai gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan prodi ini sampai selesai, nanti insya Allah jadi sarjana. Bisa juga kan berguna lah. Amin. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang gimana? Sehari-hari di masa pandemi ini sangat membosankan ya kalau di saya sendiri ya. Tapi saya tidak nge-shoot di bagian sana. Gimana kita di masa pandemi masih tetap untuk produktif, gitu, seperti buat konten seperti ini ya. Ini kan kita kan podcast tuh jalan-jalan. Saya lah, khususnya kan podcastku harian jalan-jalan kemana. Ada teman kita podcast. Oke, siap. Lanjut. Tetap produktif, lakukan ataupun mengasah skill-skill baru, seperti misalnya kita belajar bermain musik, misalnya entah itu gitar, drum ataupun alat musik lainnya yang
menambah soft skill kita. Nah untuk saya sendiri, saya di masa pandemi ini saya sedang belajar editing ya, bagian editing khususnya editing video, dan ya alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar lah sehingga sampai saat ini gitu ya. Oke. Oh, belajar editing ya? Editing tuh susah nggak sih? Editing ini susah gampang, karena ketika kita ngeliat langsung tuh, apalagi pas pertama saya masuk coba aplikasinya ya, aduh dengar. Nah itu, wah apa ini itu aplikasinya. Tapi setelah saya juga memiliki mentor dalam ini. Oke. Nah, kebetulan mentor saya tuh teman saya, jadi ya gratis ya. Kenapa? Gratis itu sebagian dari usaha kita gitu untuk membujuk teman sebagai teman kerja kita, ya. Siap. Lanjut. Gratis, jadi ya saya ambil lah ilmunya, saya belajar sama dia sedikit demi sedikit, dan awalnya itu cukup sulit, memang ya nggak ngerti gitu kan. Ditambah untuk editing ini dibutuhkan juga waktu kita untuk mengeditnya itu cukup lama, terus tambah kalau kita salah tuh ulang lagi ulang lagi. Tapi sampai saat ini kalau kita terus serius ya, tetap serius, berproses dari awal lah, dari titik awal sampai akhir tuh ya, lama aku tuh sudah terbiasa dengan aplikasi itu sendiri kan. Jadi gini, kawan-kawan kan sekarang kan di masa pandemi ini kan banyak yang berkarya dari rumah gitu kan. Khususnya seperti Erwin, editing, belajar, misalnya entah syuting atau apa itu kan, pokoknya segala hal yang dilakukan di dalam rumah selama masa pandemi. Itu sih susah-susah gampang kan berkarya dalam rumah itu. Nah, kita mau tahu nih Erwin nih, gimana cara dia tuh agar bisa berkarya dengan sangat produktif lah, walaupun cuma di dalam rumah gitu kan. Apalagi rekan kerja dia cuma teman gitu. Oke, Win. Di masa pandemi ini, apalagi kita di rumah ya, kita membuatnya. Kalau saya sendiri itu, saya mengambil waktunya tuh subuh ya. Dari subuh, jam 3 subuh itu untuk belajar editing. Karena pada saat subuh tuh orang-orang pada tidur ya, orang-orang pada tidur. Jadi saya mengambil waktu di situ untuk bisa fokus dalam pembelajarannya. Nah, terkadang teman saya ini mengarahkan saya untuk menonton video ini supaya nanti saya ketemu dia mulai dipraktekkan. Nah, tapi sebelum itu saya di rumah tuh saya belajar melalui videonya tuh, saya pokoknya ikutkan step by step, langkah demi langkah sampai titik bisa lah gitu, sampai titik ke bisa dalam mengedit seperti gitu sih. Bagus. Kita harus contoh dari Bang Erwin ini, walaupun cuma di rumah tetap bisa berkarya, tetap bisa untuk menghibur orang lain. Gini, channel itu gimana, aman? Oh, aman sih. Oke. Masih masa perkembangan lah ya. Ya masih ya masa prosesnya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah jangan salah ya, walaupun kita di rumah kita tidak bisa bergerak jauh, kita masih bisa terus berkarya. Kita bisa mengandalkan kemampuan kita, apa yang kita punya dari diri kita, bakat kita keluarkan walaupun cuma di dalam rumah gitu. Kita mau keluar pun susah karena ini kan masa pandemi. Khususnya Kota Pontianak itu agak susah sih, karena kan banyak juga pendatang-pendatang dari luar itu datang ke Pontianak ya. Ya benar. Kegiatan lainnya enggak ada? Kegiatan lain selama ini ya saya seperti biasa ya, untuk menghibur diri ya, sembari bersantai, sembari bermain game bersama nih secara online gitu ya. Sudah lama tidak ketemu, terus ketemu lagi sih, mantap sih. Gimana sekarang udah punya itu belum? Itu kan sekarang kan udah masa kuliah lah. Iya, kita perlu memotivasi diri itu nggak ada dalam diri sendiri. Betul. Perlu orang lain gitu. Gimana? Udah ada punya belum? Untuk saat ini sih bisa dibilang untuk itu masih proses ya. Masih proses. Tapi udah ada lampu hijaunya. Bagus. Cuma masih proses. Karena cewek itu sejatinya memang perlu diperjuangkan. Itu satu kunci itu. Buat teman-teman ya, ini pro player dalam percintaan ya. Tolong. Saya masih belajar nih kamu mendekati wanita. Karena wanita itu kan sedikit perlu dimengerti gitu. Relatif ya wanita ya. Relatif betul. Kita tidak bisa ngerti jauh gimana. Karena gini, setiap sifat sikap wanita kan beda-beda. Iya, benar. Kita harus punya cara taktik sendiri gitu kan. Setiap wanita perlu taktik tersendiri. Teman ya, garis bawah gitu ya. Punya taktik tersendiri. Oke. Gimana? Kadang kan gini, banyak tuh dari teman-teman, misal temennya punya
apa teman dekat atau mau di misalnya mau PDKT-an lah itu kan biasa kan nanya teman tuh gimana caranya nih mau deketin ini. Oh, itu sebenarnya tuh harus dipikirin sendiri tuh karena kan setiap wanita tuh beda-beda ya. Iya benar sekali. Benar. Gini Win, ada satu yang ganjal nih Win. Apa? Silakan. Gini ya, ini kan kita kan pandemi nih, Iya. kita nggak pernah ke kampus, musrah kuliah nih kan. Kita jarang ketemu teman-teman, terus gimana pendapatmu kalau misalkan perkuliahan ini dilakukan secara offline, walaupun bisa kita katakan lah secara sekarang ini kan belum terlalu memadai gitu. Karena kalau misalnya kita online terus, daring terus tuh kayaknya mahasiswa tuh bosan lah di rumah gitu kan. Gimana menurutmu ini? Kalau menurut saya, untuk secara offline saya sangat excited, sangat senang ya. Maksudnya sangat tertarik dengan offline nih. Kenapa? Karena ketika kita secara offline, kita nih bertemu secara langsung ya, bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman. Kita bisa mengenal nih mana dosen kita. Kadang nih ada mahasiswa nih kan, tidak kenal dosennya, main datang masuk terus tidur ya gitu. Nah, jadi kalau secara offline nih, ini memang lebih ditekankan nih terhadap interaksi kita. Nah, gimana kita selain dari interaksi juga, kita bisa juga menyerap ilmunya tuh jauh lebih ya signifikan lah ketimbang kita secara online seperti saat ini ya. Kalau berdasarkan hasil survei ya teman-teman ya, secara online ini tidak begitu banyak membuahkan hasil ya ketika secara online. Materinya kurang banyak diserap, cenderung mahasiswa itu cenderung tidur gitu sih. Ada nggak pesan atau saran untuk kawan-kawan lah yang sekarang kan ya itu khususnya entah pelajar, mahasiswa atau misalnya orang-orang yang kerja itu kan banyaknya secara daring, itu ada nggak sedikit pesan untuk mereka ini semasa pandemi ini gimana? Oh ya, buat teman-teman ya. Nah, itu. Buat teman-teman, saya sebagai seorang mahasiswa manajemen, saran saya buat teman-teman tetap produktif sih, lakukan hal-hal kecil, mulai dari hal kecil dulu sih untuk di masa pandemi ini. Teman-teman seperti yang tadi ya, kita bisa upgrade soft skill kita, kita nonton video yang berkaitan dengan meningkatkan IQ kita ataupun hal-hal baru yang belum kita pernah temukan, seperti hal-hal baru yang pernah kita temukan. Nah, kalau teman-teman yang suka musik, terus upgrade musiknya gimana kan? Suka game, ya bisa aja, tetap bisa. Sekarang industri games kan udah berkembang ya. Sekarang memang games itu kayaknya di Indonesia nih kalau dilihat kita memang bisa ada kenaikan lah. Misalnya dari dulu misal game offline, game online atau game online yang dulu itu kan masih belum ada kayak sekarang misal turnamen. Kita bisa katakan sekarang PUBG atau Free Fire itu kan udah ada turnamen. Kan? Jadi kita bisa mengasah skill itu walaupun cuma bermain game itu kan bisa membuahkan sesuatu gitu. Tidak ya kita rebahan di rumah, kita cuma baring-baring nggak menghasilkan sesuatu kan. Apalagi anak milenial nih teman-teman, sedikit itulah dari saya kan. Anak milenial nih harus banyak karyanya. Kita harus bisa menciptakan terobosan baru untuk kedepannya karena 2021 nih sangat susahnya kayak 2020 part 2. Jadi kita terus upgrade teman-teman, diri kita terus upgrade. Nah, saya ada satu sedikit kata-kata ya teman-teman ya. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka kau akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Oke, siap tuh. Garis bawah itu kata-kata Bang Win. Ya, jadi seperti itu. Terus gini Win, kamu kan banyak nih kayak ngikut olimpiade atau misalnya kayak dulu SMA kan pernah ikut lomba ngaji, lomba tartil Quran, tilawah Quran atau sebagainya. Semasa pandemi nih, gimana pendapatmu tentang kejadian-kejadian itu? Bisa kita katakan kan agak susah lah untuk ngadain kayak gitu misalnya MTQ untuk sekarang kan. Gimana tuh? Untuk saat ini ya kemarin saya sempat baru 1 minggu yang lalu kayaknya saya ikut seleksi MTQ di Untan ya. Alhamdulillah saya lolos. Nah, itu MTQ-nya dilaksanakan secara semi offline. Jadi saya datang ke kampus dan MTQ di situ. Nah, mulai sekarang nih semenjak pandemi ya, banyak perlombaan itu secara online. Nah, banyak secara online. Jadi berupa video yang dikirimkan, dikumpulkan videonya untuk ke satu pusat nanti dinilai. Nah, menurut saya melalui video ini kurang efektif ya, karena ada beberapa teman kita yang menggunakan mic-nya itu bagus sekali. Ada yang katakanlah orang tidak mampu tuh mic-nya tidak bagus, jadi suaranya tuh agak gimana gitu, jadi dapat mengurangi nilai-nilainya. Jadi kalau memang secara pandemi ini ya, walaupun secara pandemi tapi
tetaplah kita walaupun katakanlah tadi itu nggak bisa ya, nggak bagus tadi mic-nya, tapi tetap bisa kita upgrade diri kita, tetap meningkatkan, tetap produktif lah sehari-harinya. Intinya secara online ini memang kurang efisien ya dalam hal apapun gitu ya. Ya, dalam bidang apapun secara online ini masih kurang karena Indonesia sendiri masih belum siap dengan hal ini. Oke, kita sesi terakhir nih. Harapanmu Win di 2021 ke atas lah. Harapan dalam dirimu kayak hidupmu lah gitu. Harapan dalam dirimu untuk hidupmu, terus harapanmu selama pandemi ini gimana? Selama pandemi ini berlangsung lah. Oke. Untuk harapan pertama untuk dari kedepannya saya harap nih pandemi ini segera berakhir. Saya udah kangen dengan teman-teman yang baru. Ini jiwa-jiwa training teman-teman. Sudah kangen dengan teman-teman yang baru, teman-teman kakak tingkat yang baru, adik-adik tingkat yang baru nih, bahkan udah masuk ya, udah 2021 baru masuk secara nih di tahun ini. Nah, semoga segera berakhir nih pandeminya. Terus untuk harapan diri saya ke depannya ya, saya masih tetap bisa lah berkarya untuk teman-teman semua. Ini dengan teman saya ya, dia saya nih ya. Enggak. Teman-teman bisa tanya apa aja dengan dia ya. Bercanda. Teman-teman bisa tanya apa aja, percintaan, game, semuanya bisa lah, skill politik teman-teman bisa tanya dengan teman-teman. Saya masih tingkat bawah tuh. Ya deh, pro ya teman-temannya. Jadi intinya tetap gimana ya, kedepannya tuh ya lebih baik lah dari sekarang ya. Yang awalnya kita masih malas-malasan nih. Ya, untuk diri saya sendiri kadang malas-malasan ya, jadi lebih baik lah ke depannya, lebih banyak nih meningkatkan karya-karyanya ke depan gitu. Mungkin itu aja Win. Makasih nih udah datang nih. Thank you. Lama gak ketemu asli. Oke. Untuk teman-teman sampai situ aja. Next kita ketemu lagi sama teman-teman kita yang lain. Maaf nih videonya ya ala kadarnya karena kita berkunjung. Podcast secara dadakan biasa. Oke. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. See you. Oke.